Ya, balik lagi. Hai, Gila. Akhirnya cuy, ini co-host gua yang cantik ini, ya kan, yang badai kece badai ini. Baik lagi nih, bisa nemuin kita lagi nih, bisa Dan nemuin nggak cuma gua. Oke. Jadi di sini kita ada orang yang paling spesial, luar biasa. Mari kita sambut. Kaglen. Paling spesial ya. Paling spesial. Jadi Kak Glenn tuh lebih menjangkau anak-anak hip hop. Iya. Komunitas jalanan hip hop. Nyip-nyop. Nyip-nyop. Iya, jadi Di daerah Jakarta apa? dulu aku mulai dari Manado. Oh, Awalnya dari Manado. Nah, di Manado itu aku buka satu rumah kopi yang untuk base camp jangkau mereka. Anak hip hop. Anak ini. hip hop. Nah, sampai satu Sulawesi Utara, bukan cuma Manado ya, Sulawesi Utara, jadi ada Tomohon, Bitung, Iya. sampai semua deh, sampai ke kota Mobagu itu anak hip hopnya tuh nyatu dan kita udah jangkau semua. Nah, di Manado itu waktu berhasil seperti itu, Jimios lagi yang jorokin, ya kan? Glenn, kamu harus bawa ini satu Indonesia. Dia kan bule kan, Iya. bule tapi bahasa Indonesia udah lancar banget. Udah mati lo, ampun deh Jim, satu Indonesia gimana caranya ya kan? Itu pas Kak Glenn umur berapa tuh? Ya mungkin sekitar 2015 ya, 2014, 2015. Udah mulai kesini Iya, ya. aku masuk ke anak hip hop di Manado mulai 2012. Oh, oke. 2012 Coffee Island-nya atau rumah kopinya itu buka tahun 2013. 2014-nya Jimios nyuruh ke satu Indonesia. Nah, waktu nyuruh ke satu Indonesia ini, gue benar-benar nggak bisa tidur. Karena gue pikir, gila, ini duit dari mana? Gimana caranya? Karena gue cuma IO Manado, ya kan harus jangkau mereka semua satu Indonesia. Gimana caranya? Dan ini serunya pelayanan nih, karena lo bener-bener nggak tahu formulanya. Beda kan kalau, kita bukan gereja di sana, lo tahu formulanya. Oke, kita sewa tempat, beli alat musik, cari pemusik yang jago-jago, ya kan, WL, latih WL, go hotbar gitu. Lo udah tahu formulanya. Tapi kalau untuk jangkau yang kayak gini, bener-bener nggak tahu formulanya. Ngebleng. Jadi artinya, lo bener-bener harus ngandelin Tuhan 100%. Dan itu bener-bener rohani banget. Nah, aku mau nanya nih Kak Glenn. The real rohani. The real rohani. Pas Kak Glenn kayak disuruh sama Jimios ini, Kak Glenn nanya nggak sih ke Tuhan kayak, Tuhan ini dari Jimios apa dari lu sih? Iya, Gitu. benar. Nanya nggak sih? Itu. Jadi itu yang tadi Kak Glenn nggak bisa tidur berhari-hari. Itu, bertanya. Iya, Kak Glenn cuma bilang, ini lo atau bukan Tuhan? Gitu Iya. kan. Ini lo atau bukan Tuhan? Dan Tuhan sebenarnya udah berkali-kali, ini gue Glenn, santai aja, ini gue. Yang ngomong gitu kayak yakin banget tuh ya. Iya. Ini gue. Jadi nanti ya guys, untuk mendengar suara Tuhan itu juga butuh latihan. Iya. Jadi suatu saat latih aja terus, salah it's okay gitu. Lo salah dengar it's okay. Tapi saat lo salah, nanti lo belajar lagi dengan suara sampai lo benar-benar tahu mana suara Tuhan, mana suara hati, mana suara yang lain gitu kan. Ya kan? Misalnya. Jadi lo benar-benar tahu. Nah, sampai lo udah benar-benar terbiasa, lo akan tahu oh ini Tuhan. Terus ini bukan. pas gitu. Kak Glenn tahu. Jadi jawabannya apa nih? Tuhan, udah pasti Tuhan. Dan benar-benar Tuhan dan waktu Kak Glenn jangkau itu Kak Glenn ketemu satu dancer luar biasa ya dan dia ya sekarang nerusin Street Evolution namanya Peanut. Wah, dia luar biasa banget, masih muda. Jadi nama organisasinya di organisasi. Nama ininya komunitasnya namanya SMA dong. Osis sekali. Jadi akhirnya kita jangkaunya tuh pertama kali tuh lewat event yang namanya Street Evolution. Oh, oke. Jadi eventnya itu battle dance. 2000 berapa nih? Dari Street Evolution itu kalau nggak salah dari 2014 atau 2015 yang pertama ya. Iya. Yang pertama. Oke. Iya, karena kita udah volume ke berapa nih? Keempat kalau nggak salah sekarang. Nah, jadi Street Evolution itu waktu akhirnya ajak si Peanut ini. Peanut sama Edo waktu itu yang pertama kali. Nah, mereka ini adalah dancer hip hop yang udah top banget deh. Udah menang di Jepang, udah pernah ikutan di Prancis, macam-macam. Wah, luar biasa. Nah, Korea. iya Korea, Jepang gitu. Dan mereka udah luar biasa banget. Nah, akhirnya waktu saat itu ngajakin mereka. Anehnya mereka mau loh. Waktu ketemu Peanut pertama kali, ya itu Peanut tuh waktu saat itu tuh dia lagi bener-bener ngetop banget.
Karena memang dia masih muda, dia umur kalau nggak salah dia umur. Pinat itu nama orang. Nama orang. Jadi Nama kalau panggungnya. anak hip hop tuh ada AKA-nya, ya kan? iya. Nama aslinya Natalia. Oke. Tapi dia gara-gara main popping, jadi dia Pinat. Oh. Popping Natali gitu Iya, maksudnya. AKA-nya. Nah, si Pinat ini memang lagi ngetop banget karena dia baru pulang dari Jepang dan dia baru menang jadi juara satunya Indonesia dan ngalahin yang jawaranya Indonesia gitu, yang paling takutin dia ngalahin. Selama itu belum ada yang pernah bisa ngalahin si jawara ini. Jadi dia lagi ngetop banget. Jadi Kak Glenn cuma jemput dia di mobil. Gue bilang sama Tuhan, kalau gue bisa ajak Pinat, pasti gue bisa ajak satu Indonesia. Ini kenalnya di Manado itu. Di Bali. Jadi Jimios ngajakin kita meeting di Bali semuanya. Karena kan satu Indonesia mau meeting Iya, kan. Jadi Jimios udah ajakin meeting di Bali. Pinat datang dan gue bilang, Tuhan udah deh, gue ngomong apa adanya aja deh. Gue bingung mau ngomong apa sama Pinat kan. Iya. Udah gitu. Jadi begitu Pinat datang, Kak Glenn sendiri yang jemput pakai mobil. Nah, jadi sebenarnya gini Nat. Sebenarnya Kak Glenn itu pendeta. Ya kan? Jadi sebenarnya ini Kak Glenn mau jangkau anak-anak muda, kasih value-value positif gini. Udah lah. Karena ngomong aja, Pinatnya diam aja karena dia orang yang cool banget kan. Dia pernah ketemu orang yang cool banget. Dia diam aja dan waktu saat itu akhirnya gimana Nat? Oke. Aku ikut Kak. Wih. Gimana Nat? Iya, aku ikut. Aku memang udah lama pengen banget kayak begini. Dan akhirnya pada saat yang terakhir itu waktu Kak Glenn terakhir Mega Street Evolution itu sebelum ke Pinat itu kita jangkau anak hip hop dari Aceh sampai Jayapura. Sabang bro. Iya. Dari Sabang. Ujung ke ujung. Nah, waktu kita mulainya itu benar-benar Tuhan tuh nggak ngasih 10 langkah jangkau anak hip hop, nggak ada. Iya kan? Benar-benar iya nggak ada. Jadi benar-benar Tuhan cuma suruh satu gitu kan, satu langkah ke depan. Itu tuh benar-benar apa ya? Benar-benar rasanya tuh kayak Tuhan, gue harus ngandelin lo banget nih kan, karena lo masuk ke komunitas yang baru yang lo belum pernah ngalamin. Karena gue bukan dancer, gue bukan rapper juga, gue nggak ngerti mereka apa, gue cuma punya hati aja. Gue tahu apa yang gue lakukan ini maunya Tuhan, gue hajar deh, gue hajar aja dulu. Dan bener loh, ladang udah menguning, gampang banget jangkau, bener-bener gampang jangkau. Jadi saat ini yang kalian butuhkan adalah Tuhan, bawa gue ke sebuah komunitas yang dimana gue bisa bawa Yesus. Iya. Iya kan? Kalau udah ada yang buka pintu, Nah, ada yang bisa. siapa misalnya komunitas LGBT, komunitas banci misalnya, komunitas apa? Jadi komunitas ya. Iya. Komunitas. Berarti memang itu something new buat Kak Glenn ya. Si komunitas anak dance ini. Secara Kak Glenn bukan mempelajari dance pun tidak gitu. Jadi nggak ada link sama sekali buat masuk ke sana gitu. Itu gue jarang baca kita jujur ya gitu. Ya kita mau jujur. Iya, ngapain tuh tutupin. Dulu makan main game. Iya kan gue nggak ngejudge gitu ya. Gini. Tapi gue pernah baca satu ayat yang bilang ini, tanah menuju tanah perjanjian adalah tanah yang nggak pernah dilalui oleh siapapun. Itu berkesinambungan nggak sih? Maksudnya berhubungan nggak sih? Nah, sama itu? Jadi waktu Joshua mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan itu ngomong di Joshua 4. Tuhan itu ngomong sama Joshua, jalan yang akan engkau lalui adalah jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun juga. Jadi kalau lo sedang berjalan di jalan yang sudah pernah dilalui oleh seseorang, bisa jadi itu bukan jalan menuju ke tanah perjanjian. Bisa jadi. Makanya jalannya satu step tadi ya. Ya, karena Joshua waktu dia masuk ke tanah perjanjian, setiap kota, setiap area different strategi. Strateginya beda-beda. Beda waktu zamannya Musa di padang gurun. Cuma itu aja gitu kan. Keliling padang gurun, ngelihat tiang awan gak jalan, ikutin. Tiang api jalan, ikutin. Tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam. Udah gitu paginya dapat mana. Sangat-sangat bisa dibilang liturgis banget.
Nah, jadi saat 40 tahun. Iya, 40 tahun, 40 tahun. Jadi saat kita melakukan hal yang sama, terus menerus berputar-putar, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda, kayaknya susah. Iya kan? Maksudnya gini, gue pastor, gue lama banget melayani di gereja, dan gue udah coba segala cara untuk di gereja, bikin tampilannya lebih oke, lebih kreatif, undang ini, WL-nya oke, hotbar-nya oke, tampilannya beda dan macem-macem. Somehow kita udah buat semuanya, tapi kok yang datang justru makin dikit ya? Kayaknya kita ngalamin semuanya deh. Itu sempat. Iya kan? Itu gereja. Iya. Nah, jadi kita udah ngelakuin semuanya. Tapi kok begini-gini aja? Iya, tapi kok begini-begini aja? Harus gimana? Iya, harus gimana gitu kan, sampai kita frustasi. Dan sebenarnya itu bukan salah lo. Itu hanya karena kita nggak ngerti aja. Ya, maksudnya kita harusnya waktu kita lihat amanat agung, pergi. Jadi karena segala bangsa muridku, kata pertamanya pergi. Nah, balik lagi. Jadi waktu Yosua masuk ke tanah perjanjian, pertama kali dia nyebrang sungai Yordan, itu beda. Strateginya beda. Tuhan bilang tabut di depan, imam ada 4 orang, imam bawa tabut di depan. Tiba-tiba satu kaki nyentuh sungai Yordan langsung kering dari ujung sampai ujung kering. Beda sama Laut Teberau ya, Laut Teberau itu cuma kebelah 2. Terus kita kayak SeaWorld gitu, ngeliat ikan-ikan kayak SeaWorld gitu kan. Nah, tapi kalau sungai Yordan itu benar-benar kering dari ujung ke ujung. Nah, kering terus tabut di tengah, berhenti. Baru semua bangsa lewat, tabutnya tuh di tengah. Habis itu semua udah lewat, tabut baru jalan. Sungai Yordannya balik lagi. Yeriko beda lagi, Yeriko, iya kan? Iya, semuanya berbeda. Beda, semuanya beda. Jadi waktu saat kita mau jangkau anak hip hop, kita nggak bisa cara anak hip hop. Anggap aja nggak bisa pakai cara gereja lah, iya, kayak gitu. Dan nggak bisa pakai cara anak hip hop untuk jangkau anak punk, nggak akan mungkin bro, iya kan? Semua itu punya cara Masing-masing. Dan nggak bisa pakai cara anak punk untuk jangkau anak stand up comedy. Wah, beda banget. Atau pakai anak punk untuk jangkau anak komunis motor, LGBT, iya kan? Beda banget. Jadi segala sesuatu tuh benar-benar harus ngandelin Tuhan, harus tanya Tuhan, benar-benar Tuhan caranya gimana? Karena benar-benar belum pernah ada yang ngelakuin dan benar-benar new. Nah sekarang kalau pelayanan kita ke komunitas, kita nggak akan terlihat. Kita nggak akan terlihat, tapi bukan yang penting itu terlihat. Yang paling penting adalah dampak dan bisa terasa. Jadi kalau kita jadi pengikut Kristus, itu nggak boleh terlihat, tapi harus terasa. Kayak garam ya. Kayak garam. Karena garam itu saat kita makan nasi goreng masih ada garam segede gini, lo panggil, Mas, lu masaknya kayak gimana? Lu bisa masak kagak? Gitu kan? Karena garam itu nggak boleh terlihat, tapi terasa. Setuju. Tapi selama Kak Glenn pelayanan di Nyipnyuk, aku mau nanya, kira-kira ada ini nggak sih yang kayak masa-masa struggle atau masa-masa yang kayak cerita yang kayak wah gila nih, ini pelayanan ini gokil nih, gokil. Sampai mungkin sampai ke konflik internal keluarga. Oh iya, benar. Jadi gini, kan kita Kak Glenn kan udah berkeluarga ya. Nah, jadi kita kan nggak bisa maksa pasangan kita itu punya iman yang sama kita. Iya. Jadi artinya waktu kita jangkau anak-anak muda ini memang isinya pengorbanan terus, isinya keluar uang terus, dan memang itulah salah satu hal yang benar-benar sangat luar biasa gitu. Karena kita rugi 1 tahun tuh bisa sampai 200 juta untuk jangkau anak muda. Dan itu buat event dan itu memang jangkau mereka jiwa sih harus ada pengorbanan. Ya kan, dan mereka mahal gitu. Dan gue cuma pengen bilang sama kita semua, saat kita melayani anak-anak muda itu jangan pernah ngarepin keuntungan. Karena memang anak-anak muda itu masa-masa di mana mereka gagal, masa-masa di mana mereka bikin kesalahan, masa-masa di mana mereka ngalamin semuanya, dan
dan belum menghasilkan. Iya. Yang paling aman kan memang kalau ngelayanin yang udah umur 35, 40 karena udah mulai cuan, ya kan? Jadi perpuluhannya lancar dan macam-macam. Nah, tapi kalau pelayanan yang muda memang itu isinya pengorbanan terus. Jadi penting nggak buat pelayanan? Oh, sangat penting. Apalagi dengan kalian panggilannya itu Iya. memang menjangkau anak muda. Benar. Karena kalau kita nggak taruh basic Yesus waktu mereka muda, kita akan telat. Iya. Karena sekalipun misalnya kita udah taruh basic mereka waktu mereka umur 20-an nih, nanti mereka umur 40-an waktu udah sukses atau kayak gimana, itu pasti ke bawah terus basicnya. Pasti akan ada terus. Dan itu yang harus kita kuatin. Iya. Kalau misalnya Fondasinya ya. Fondasinya. Nah, jadi istilahnya kita waktu kita melayani mereka, kita kayak ngasih bom waktu dalam diri mereka, di mana suatu saat gitu tiba-tiba nih mereka jadi sempet ada yang ngeyel gitu nggak sih? Oh, banyak dong anak muda ya Muda kan? nggak ngeyel. Nggak mungkin enggak ya kan? Maksudnya kayak apa sih lu kagak ya kayak gitu? Iya, Lu siapa sih banyak. gitu Iya, bakal iya, ngatur pas- gua? pas lagi Iya, layan-layan ya, itu. makanya jangan banyak ngatur sama mereka, banyak Gimana kasih tuh? teladan. Oke. Iya kan? Nah, Iya. jadi kayak Kak Glenn waktu melayani mereka, Kak Glenn sedikit ngomong. Kak Glenn selalu nanya, butuh apa bro? Bro kita buat apa? Oh, Kak Glenn jadi- bisa bantu apa nih? Iya, Gitu iya. kan? Oh, Kak Glenn gini. Oke, kata. Tiba-tiba waktu pertama kali nih Kak Glenn jangkau mereka. Iya, pertama kali. Mereka kan nongkrong di lapangan basket Megamas namanya di Hmm. Manado. Lapangan basket Megamas itu tempat nongkrong mereka tuh dulu. Mm-mm. Nah, waktu mereka nongkrong di sana tuh mereka cuma bawa speaker kecil buat ngedance gitu. Iya. Terus Kak Glenn datang pertama kali ngelihat kayak orang bego, cuma kenalan doang, bingung gitu kan mau ngapain. Datang minggu keduanya kayak gitu lagi. Berapa lama tuh begitu? Kayak gitu tiap minggu jauh. Dan gue setia aja dari waktu gue bilang, ini siapa lagi nih om datang gitu kan. Kan udah tua kan, anak-anaknya kan masih pada muda-muda. Masih pada kecil-kecil. Pas minggu ketiga akhirnya Kak Glenn bilang, oh gue dapet hikmat nih, gue dapet hikmat. Gimana? Bro, gimana kalau misalnya Kak Glenn bawa speaker aktif 2, jadi sama mixer kalian bisa nyetel lagu di sini. Keren tuh Kak, keren banget. Jadi kalian bisa sambil latihan bawa speaker aktif di sini. Iya keren. Nanti Kak Glenn ngomong sama pihak Megamas, Bawa. Kak Glenn pakai listriknya mereka, ini izin dari mereka macam-macam. Karena kan IO kan, Iya, jadi iya. Terus mereka bilang, oh boleh banget Kak gitu. Tapi mereka pikir paling lo cuma ngomong doang ya kan. Kita lihat deh beneran Bener. minggu depannya tuh Kak Glenn ngumpulin duit buat speaker aktif 20 juta beli. Beli bawa ke sana. Pas begitu bawa mereka bingung, beneran bawa lo si Kak Glenn gitu kan. Mulai dari situ kan. Ada trustnya tuh. Terus nyetel lagu rohani? Enggak. tetap nyetel lagunya mereka gitu Jadi kan. KKR dong. Dan waktu saat itu mereka nanya gini, Kak, dari mana sih? Enggak dari mana-mana. Dari sponsor apa gitu. Pikirnya Kak Glenn mau ngedeketin karena ada sponsor kayak misalnya Pasti ada udah dibeli. Iya. atau macam enggak ada apa-apa. Namanya anak muda pasti Iya, aneh-aneh. pasti pikirnya kan gitu. Lu apa tuh? Iya, Speaker, iya. Siapa lu? Ini pasti ada sesuatu. Iya, nih. nah, udah gitu udah kan pasang speaker seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Karena cuma di situ aja gitu dan mereka cuma mikir, gila nih orang ini Ngapain sih? nih gitu kan. Terus akhirnya Kak Glenn bilang, bro kita bikin apa nih? Maksudnya Kak, bikin apa supaya anak-anak semangat? Oh event aja Kak, event. Oh iya oke. Gimana cara event? Battle Kak, battle di sini. Oh, iya. Nanti ada jurinya tuh gitu. Oh iya oke. Ya udah hadiah 100.000 ya. Wah iya oke gitu 100.000 battle gitu. Tiap minggu kita bikin battle gitu kan. Semua battle, wah pada ngumpul semua kan. Nah disitulah mereka lihat teladan Kak Glenn kan. Dimana Kak Glenn yang sendiri yang bawa speakernya. Inisiatif dari Kak Glenn masang sendiri speakernya sampai mereka Kak Glenn cuma mobil parkir langsung mereka semua yang pasang gitu kan. Semangat semuanya jadi dari mulai itu mereka lihat teladan terus gitu dan Kak Glenn yang support mereka event-eventnya. Terus akhirnya Kak Glenn ngajuin ke Honda setuju kita buat yang lebih gede lagi. Terus akhirnya Kak Glenn buka rumah kopi, bener-bener rumah kopi yang mereka bisa nongkrong situ 24 jam, pokoknya selama mall buka lah ya, selama mall buka mereka bisa nongkrong situ dan Kak Glenn sediain sound dan macem-macem. Nah itu udah jadi muncul terus. Nah waktu Kak Glenn buka rumah kopi karena di Manado itu punya masalah sama etos kerja, jadi orang Manado tuh malas kerja. Nah jadi Kak Glenn itu waktu pas buka rumah kopi
Kak Glenn tiap malam selalu buang sampah. Itu hanya mau nunjukin teladan. Iya, iya, iya. Artinya Coffee owner ya, owner. iya, padahal owner tenan gitu loh. Iya, Owner iya. tenan tapi tiap malam Buang gua buang sampah yang udah beratnya minta ampun di depan mereka. Supaya mereka lihat, oh lo kalau kerja harus kayak gini. Iya. Lo harus mulai dari bawah, lo nggak boleh sombong. Orang Manado sombong, orang Manado gengsian, ya kan. Jadi waktu kita masuk ke komunitas atau sebuah kota atau itu, kita harus tahu nih kelemahan mereka di mana, dan kita buat teladan Yesus yang berbeda dengan kebiasaan atau tradisi di sana Yang kurang baik. yang kurang baik kita bawa. Nah, waktu saat itu udah kasih teladan terus di Manado, langsung booming banget sih waktu saat itu, dan sangat luar biasa. Sampai sekarang pun mereka masih rindu, Kak, buka lagi dong Coffee Island. Kak Glenn gimana? Mereka masih rindu banget gitu. Kondisinya sekarang Kak Glenn udah nggak ya? Maksudnya Iya. lagi vakum atau memang udah stop? Gara-gara Covid kan? Oh. Gara-gara kan kita base pelayanannya kan event. Nah, tapi Covid kan kita nggak bisa bikin Iya. event. Ya kan? Terus anak-anak juga. Nah, yang terakhir bikin tahun berapa tuh ini? 2018. Nah, 2018 itu Gue sempat datang event iya, akhir ya. 2018 di Gading Serpong. Serpong. Oh, Nah, di waktu yang 2018 itu apa nama acaranya? Volution. Volume 4 ya? Volume 4 ya. kalau nggak Volume 4 salah. kalau nggak Iya, salah. iya. Nah, Yang itu terakhir. Street Volution itu yang terakhir itu Kak Glenn ruginya banyak banget. Nah, itu waktu saat Tapi itu nggak masuk penjara kan, Kak? Nggak masuk penjara. Kak Glenn ruginya banyak banget waktu itu sampai istri kabur. Waduh. Istri kabur bawa anak. Nah, di situ Kak Glenn pikir, wah, gua harus fokus sama Jadi bisnis. pengen begini ya? Iya. Jadi waktu kita melayani, jadi waktu bukan berarti Kak Glenn ini udah berpengalaman banget dan udah sempurna banget, karena yang penting kita lakukan, do it. Bukan duit. Bukan duit ya. Just do it. Lakukan aja. Yes, lakukan. Nanti kalau di pertengahan jalan lo gagal dan lo jatuh, bangun lagi. Yes. Iya kan? Iya. Dan jujur sama kegagalan lo, jujur sama kesalahan lo, jujur aja. It's okay. Karena yang hebat bukan lo, yang hebat Tuhan. Yes. Iya kan? Jadi Kak Glenn selalu jujur sama diri Kak Glenn nggak hebat. Memang Tuhan yang hebat. Kak Glenn selalu belajar lagi. Kalau gagal belajar lagi. Ayo kita buat lagi yang baru, belajar lagi gitu. Tapi yang Kak Glenn tahu, memang sekarang ladang sudah menguning di luar. Kalau kita mau balik-balik ke rumah terus, it's okay, nggak apa-apa. Karena rumah itu ada komunitas juga. Tapi itu hanya untuk di-maintain sih sebenarnya. Iya, iya. Tapi kalau yang di luar, itu benar-benar ladangnya udah menguning. Ada lagi yang mau tanya, Angel? Apa? Angel. Oh iya, nggak apa, Angel udah banyak nanya. Tadi gue nanya. Iya, dia curious dia. Oke. Ini udah masuk, udah sesi-sesi terakhir nih. Udah dalam banget. Nah, tadi kan bahas anak muda ya kan. Komunitas juga udah dibahas, sejarahnya Kak Glenn juga dibahas. Tapi gue mau nanya sesuatu dia agak keluar sedikit dari komunitas. Nah, gue pengen nanya sekarang hubungan anak muda dan gerejanya sendiri, gitu Kak Glenn. Kenapa sih kok kayaknya sekarang sepi ya? Jadi gini. Anak muda di gereja. Jadi gini. Saya kan sempat dibahas Iya. juga. Jadi begini, Gio. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus baca musim dan waktunya Tuhan. Musim dan waktunya Tuhan itu sangat penting. Jadi waktu saat kita mau nyari duren di musim mangga, pasti susah. Iya. Iya kan? Nah, Tuhan pun punya musim. Dia punya musim. Dan menurut Kak Glenn sendiri sekarang musim. Jadi saat ini jangan tanya waktu tahun 95, 97 lah, 97 sampai tahun 2000-an awal. Itu anak muda di gereja semua. Karena itu memang movement-nya Tuhan saat itu memang seperti itu. Yang terjangkau salah satunya adalah Kak Glenn. Banyak, ada Yeri Patinasarani, ada Benny Patinasarani. Banyak yang sekarang pelayanan-pelayanan luar biasa yang anak-anak muda itu masuknya pada tahun-tahun seperti itu. Gitu. Dan memang disitulah movement-nya Tuhan sedang terjadi. Tapi saat semakin kesini, yang bikin aneh adalah yang tadi, karena kita udah coba bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, anak mudanya makin dikit. Iya, betul. Jadi dulu yang main keyboard umur 15 tahun gitu kan. Iya. Di Badaraya banyak main drum umur 16 tahun di Badaraya banyak. Dulu waktu zamannya Kak Glenn ya. Kak Glenn masih juga. Nah, iya, benar.
Karena Kak Glenn juga jadi WL di Ibadah Raya ibadah umum umur 18 tahun. Nah, itu udah luar biasa banget. Nah, tapi sekarang kita nyari nggak ada, susah. Susah banget. Dan mereka juga yang dulunya 16 tahun sekarang udah 35 tahun. Mereka juga masih pelayanan. Nah, jadi artinya ada satu gap generasi yang hilang. Satu gap generasi yang hilang. Ini pada kemana nih? Kita harus cari tahu sebelum kita terlambat. Kita harus cari tahu sebelum kita terlambat. Dan gue menggugah hati teman-teman yang punya hati untuk anak-anak muda. Gue menggugah. Come on, ayo kita tanya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Karena jangan sampai ini terlalu banyak gapnya keluar. Nah, kalau Kak Glenn nggak mentingin yang lainnya. Kak Glenn mentingin jiwa-jiwanya. Karena Tuhan Yesus itu fokus on the people. Pelayanan Tuhan Yesus yang paling dasar itu fokus on the people. Dia nggak peduli sama tata cara surga. Gue nggak peduli gue mau turun ke bumi. Gue nggak peduli gue anak Tuhan, gue anak raja, gue anak Tuhan. Gue nggak peduli gue mau turun ke bumi pokoknya. Gue nggak peduli gue harus lahir di kandang domba. Gue nggak peduli. Gue nggak peduli gue harus lahir di perawan orang biasa. Gue nggak peduli jadi anaknya tukang kayu. Gue nggak peduli. Gue nggak peduli gue harus mati di atas kayu salib. Gue nggak peduli. Yang satu yang gue pedulin adalah manusia. Manusianya, bukan dosanya. Iya, bukan dosanya. Bukan dosanya. Kalau sekarang dia tuh dosanya masalah. Iya. Jadi kalau saat ini kita ngeliat, oh caranya nggak kayak gitu. Tuhan nggak pernah peduli sama cara. Tuhan nggak pernah peduli sama cara. Tuhan cuma peduli sama jiwa-jiwa. Karena waktu alih-alih tahu sama orang-orang Farisi ngeliat, Tuhan kok nginepnya di rumah Sakeus. Iya kan? Di sini kayaknya masih ada ahli-ahli agama yang lebih kudus gitu. Lo masuk Yeriko, Sakeus turun, aku menginap di rumahmu hari ini. Iya kan masih. Yang bener aja memang dia nggak tahu itu mafia, gitu kan? Memang dia nggak tahu kalau dia pengungut cukai, dia nggak tahu kalau itu preman. Kok dia mau nginep di situ? Gitu. Tiba-tiba ketemu perempuan yang udah punya laki 4, sekarang juga hidup bukan sama lakinya. Di sumur lagi ketemunya, di sumurnya siang-siang lagi nyuci baju siang-siang, ya kan? Mau cari matahari, vitamin D, gitu kan? Ya kan? Itu gara-gara dia malu dan Tuhan ngomong sama dia, dan waktu Tuhan ngomong sama dia, ayat yang kita sering pakai tentang penyembah yang benar, Yohanes 4 ayat 23-24 itu adalah pembicaraan Yesus sama si perempuan sundal ini. Iya kan? Dia mau bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, aku mau nanya nih, Kak Glenn, gimana ya, lebih pas Kak Glenn lagi bawa lagi cerita atau gimana, pembawaannya tuh kayak gini nggak sih, yang lebih rohani atau di luar kata gue lu ya, maksudnya kayak ngomongnya general, ada Tuhan-Tuhannya kah, atau ada pakai ayat Alkitab kah, atau kayak gimana tuh? Ya, jadi waktu kita jangkau mereka, lo bener-bener nggak boleh ketahuan kalau lo pendeta, kalau lo pelayanan, kalau nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dia taunya Kak Glenn itu orang apa? Biasa aja. Jadi sampai bahasa-bahasa. Misteri dong ya, Kak Glenn misteri dong. Orang biasa penikmat dance. Oh. Jadi kita harus seperti itu, karena kita sedang mencuri kembali apa yang iblis ambil daripada kita. Nggak ada pencuri yang datang ke rumah orang. Gue pencuri ya. Nggak ada dong. Saya mau mencuri, kan coba ini. Nggak mungkin. Makanya kita sering dengar kan, akan lahir faceless and nameless generation. Generasi tanpa muka dan generasi tanpa nama. Aku belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Jadi generasi tanpa muka tuh artinya mereka benar-benar nggak dikenal. Mereka benar-benar nggak punya nama besar. Tapi tiba-tiba Tuhan pakai luar biasa. Nah, waktu kita jangkau mereka, lo bener-bener nggak boleh pakai bahasa gereja. Jangan lo masuk langsung shalom, gitu nggak bisa, ya kan? Jadi masuk, hey bro, apa kabar? Mana bro? Jadi Kak Glenn bener kayak, woi. Iya, kan bener-bener harus ngeblend, harus bener-bener masuk ke mereka, yang sehingga itu makanya itu inti dari Judas Kiss. Judas Kiss itu kenapa Yudas harus cium Yesus waktu dia akan ditangkap? Karena Yesus benar-benar nggak terlihat.
dia sama semua murid-muridnya, sampai prajurit Romawi nggak bisa bedain mana Yesus, mana murid-muridnya. Sehingga Yudas harus cium Yesus untuk kasih tanda ke prajurit Romawi, dia Yesus. Nah, kalau kita jadi seorang pemimpin atau kita jadi seorang yang influencer dan kita ketahuan, oh dia nih pemimpinnya, kita gagal sih sebenarnya. Gitu. Iya, karena seorang pemimpin itu benar-benar harus nggak ketahuan. Nah, seperti kayak gitu. Jadi lebih kayak makanya aku nanya kan, jadi nggak yang lebih ngomong rohani gitu ya? Iya, harus hindari semua kata-kata gerejawi. Atribut itu. Iya, atribut gerejawi, tinggalin semuanya. Karena waktu saat kita masuk ke sana, yang pertama kali yang mereka lihat ada first impression. Yes. Jadi waktu ke saat first impression kita udah gagal, selanjutnya kita akan gagal. Akan susah. Jadi waktu saat kalian datang, misalnya kalian udah bawa Alkitab nih, ya udah pasti gagal ya kan. Waduh gila nih, gue bakal dihotbahin nih ya kan. Atau kalian masuk shalom, waduh pendeta dateng gitu kan. Pasti udah, karena kita juga akan melayani yang benar-benar lintas agama. Ya kan. Kita bukan bawa sesuatu, kita bukan bawa apa-apa gitu, kita cuma pengen bawa teladan Yesus aja. Setuju. Nah, takutnya nanti ada pertanyaan nih. Tapi kan tadi sempet Kak Glenn ngaku ke Pinat, gue nih pendeta sebetulnya. Iya. Nah, itu berarti udah jarak berapa tahun tuh dari awal Kak Glenn ngejangkau di lapangan basket itu sampai ke akhirnya Kak Glenn ngaku ke anak-anak pendeta. Itu jarak berapa tahun? Itu jadi dari Kak Glenn di lapangan basket sampai ke Pinat itu 3 tahun. Baru tahu selama 3 tahun kalau dia sebenarnya pendeta. Ya. Tapi udah keduluan mau gimana ya kan? Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Ya kan? Kasih Kasih tanya. Kasih paham. Oke, nah kita butuh tadi udah Kak Glenn udah penjelasin tuh segala sesuatunya dari sejarah sampai semuanya ya kan, sampai proses dia ngejangkau anak hip hop. Nah sekarang gue mau tahu nih Kak Glenn, gue mau tahu gimana sih caranya buat ngerangkul nih, buat kita nih tips and trick lah ibaratnya ya jamaah. Bahasa zaman now, tips and trick, tutorial untuk ngerangkul anak-anak muda zaman sekarang. Iya, jadi yang paling pertama adalah lo benar-benar harus passion banget, hati lo tuh benar-benar gue pengen banget. Satu passion. Yang pertama lo harus passion. Yang kedua lo benar-benar harus yang tadi tanggalin semua atribut gerejawi lo. Itu wajib. Semua, sampai cara berbicara lo. Ya kan? Itu kalau panggilannya ke anak muda nih ya. Iya, nggak mau, kan kita mau ngejangkau komunitas luar gereja, bukan anak muda aja. Oke, luar gereja. Jadi waktu kita mau jangkau mereka, kita benar-benar tanggalin semua atribut gerejawi. Dari cara berpakaian, cara berbicara, itu penting, begitu. Yang ketiga, cari pintu masuknya. Jadi contohnya kayak Jimios dulu waktu dia mau jangkau anak-anak muda, anak-anak geng motor. Jimios tuh beli motor. Sampai segitu? Iya, Jimios beli motor. Terus dia modifikasi habis-habisan. Dan tiap hari dibawa ke bengkel, ke tempat komunitas itu. Rusak kagak rusak dia bawa ke bengkel. Astaga. Demi buat ngobrol. Dia cari pintu masuk. Dan yang keempat, lo cari orang damai. Orang damai itu apa, Kak? Jadi gini. Saat lo masuk ke sebuah komunitas, lo akan ketemu sama orang yang akan nerima lo. Saat lo ketuk pintu, dia akan terima lo. Yes. Dan biasanya mereka akan terima dan mereka akan jamu. Orang damai itu seperti itu. Cari orang damainya dari antara semua itu. Kalau di Street Volsion salah satunya adalah Pinat mungkin. Orang damainya, iya kan? Sehingga dia langsung buka pintu, gue mau, gue ikutan kan? Gitu. Nah, jadi itu kalian akan dipertemukan tuh sama orang-orang kayak begitu. Nah, karena justru mereka itulah yang kalian muridin. Karena kalian nggak akan bisa masuk lebih dalam ke komunitas itu. Kalian butuh orang yang udah ada di komunitas itu yang buka pintu. Ya, ibaratnya kuncian ya. Kunci. Jadi cara tips and tricks masuk ke komunitas itu sebenarnya kalau Kak Glenn ngelihat leadernya. Ya. Biasanya itu yang Kak Glenn incer. Oh, nah, leadernya dulu yang yang bawa pasti ikut. Nah, biasanya anehnya saat ini ya, itu leader-leadernya tuh pada nunggu diketok gitu.
tapi nggak ada yang ngetok-ngetok. Karena pada di rumah. Karena ada di rumah. Iya. Bener deh, ini bener deh, serius. Iya. Gitu. Jadi Sebetulnya nggak sesulit itu ya sebetulnya. Iya. Kalau kita lihat, kalau kita dengar lah ya benar. dari kesaksian hidupnya nih. Karena gini, saat approaching lo bener, saat lo bener-bener nggak approaching deh, lo bener-bener bawa cinta nih. Orang kan bisa sense, dia bisa sense. Ini orang masuk ke komunitas gue ada maksud atau enggak, atau ada orang tuh bisa sense. Tapi saat lo bener-bener bawa cinta dan lo bener-bener tulus, lo pasti diterima kok dimanapun juga. Udah pasti. Selama lo masih deketin manusia, kalau robot dia nggak bisa nge-sense lo, tapi kalau manusia pasti dia bisa nge-sense. Oh iya, orang ini nggak ada maksud jahat, orang ini tulus. Pasti lo diterima, pasti. Begitu. Luar biasa, mantap. Gokil cuy, bener-bener nih ini. Eh, Aduh. tapi aku dari- dapat satu Ah. lah di luar anak muda ya. Ini yang aku dapat just do it sih. Iya. Jadi apapun yang lo mau kerjain, lakuin aja dulu. Iya. Dan kalau emang udah ada yang buka pintu, kalau Tuhan udah buka pintu, pasti nggak ada yang tutup. Iya, nggak ada gimana. Nggak ada yang bakal tutup ya. Iya, betul. Betul Betul banget. Itulah. Jadi Kalau dari anak muda gimana anak muda? gimana ya? Karena gue sendiri juga sebetulnya sharing sedikit ya. Sekarang gue sendiri juga punya passion itu gitu. Gue mendengar kalian ngomong kayak gitu, kayak gue pengen banget gitu. Ya walaupun dengan keterbatasan gua, dengan ya keterbatasan dana, keterbatasan waktu, tapi sebisa mungkin jadi gua punya komunitas kecil lah, teman-teman gua Iya, ini iya, gitu, yang yang gua suara. rangkul, yang sering gua cerita-cerita sama lu. Gua rangkul gitu. Dan dari mereka tuh keluar cerita-cerita yang unexpected. Tiba-tiba. Gitu. Tiba-tiba dia cerita. Tiba-tiba ada sesuatu yang bisa Dan gua ketika pelajari. mereka cerita ke lo juga yang kayak Iya, jadi otomatis gue juga dia dipercaya sama gue, jadi percaya sama dia gitu. Justru itu nggak sih trust itu nggak sih yang harus dibuild sekarang gitu. Iya. Demi harus ngerangkul orang kan, orang lagi. Kalau ngerangkul orang kan, lu mesti punya trust. Iya. Gitu. Trustnya dulu mesti dibuild. Betul. Lu kemana pun kalau lu udah punya trust, orang bakal ikut. Kayak Lu. kalian aja sampai beli Betul. stiker. Iya, 20 juta cuy. Demi. Belum apa-apa udah keluar 20 juta. Iya. Gila kan, itu suatu pengorbanan awal yang bukan kaleng-kaleng kalau menurut gua. Oke, mantap nih kalian nih. Aduh. Jadi sudah cukup sih Sudah kalau cukup dari ke ini udah cukup panjang juga, cukup dalam juga. lama Tapi apa nggak muter-muter gitu, lama tapi dalam gitu ya kan, bagus nih. Oke. Kira-kira cukup kali ya. udah cukup. Kalian ya. Oke. Dia mesti Terima jemput kasih. keluarganya lagi nih, ya kan? Gak enak ya tahan lama-lama di sini. Sama-sama guys. Thank you ya udah dengerin. Kesempatannya, Iya. ceritanya juga. Thank you banget. Udah. Semoga juga buat kalian bisa menjadi berkat dan menjadi Iya, semoga cerita. bisa ada sesuatu yang oh iya, Tata buat anak muda tuh reveal sesuatu Yes. gitu. Selain kita mau terima kasih sama kalian juga, kita terima kasih juga buat para temukan sisa di luar sana. Terima Mantap. kasih. Siap. Jangan lupa Ya. juga untuk subscribe channel kita di channel di Temu- Temu Muka di YouTube ya kan, Instagram. di Instagram temumuka.id. Jangan lupa juga kalau misalnya ada yang mau nanya nih, ini kan Ya, pembahasannya panjang. bener. Kalau mau nanya tinggal tulis. langsung aja Ketik tulis aja di kolom Terus kalau komentar. ada juga yang mau cerita jangan lupa juga. Boleh. Langsung aja chat Kak, aku mau Iya. ikutan Di nomor. DM IG ya, di DM IG kita pasti respon. Jangan di DM YouTube, nggak ada. Itu nggak ada. Di kolom komentar itu bisa buat tanya, bisa buat mereaksikan sesuatu, terserah. Itu nanti bisa kita jawab atau mungkin Kak Glennya langsung, ini kan punya Ya. YouTube juga nih. Mungkin Apa dia tadi Kak? langsung. Sorry lupa. Hashtag hotbang nggak pakai lama. Oh ya, Hashtag hashtag hotbang, hotbang nggak pakai nggak lama. pakai Jangan lama. lupa juga follow IG-nya Kak Glenn. IG-nya Kak Glenn di Glenn Glenn Sumampong. Sumampong. Nah, YouTube-nya itu kalau mau subscribe dengerin khotbah-khotbahnya yang singkat tapi Mantap. ya bisa dilihat di situ. Oke, sekali Oke. lagi terima kasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Jangan Terima kasih, lupa Gio. untuk Iya. jangan lupa. Ini kita belum mohon maaf cuy kalau ada kata-kata yang kiranya kurang Iya. berkenan nih. Iya. Kan karena kan pembahasannya Iya, cukup betul. panjang. Iya. Kita nggak bermaksud ngejudge sekali Iya. lagi. Kita cuma ini opini kalian dan Iya. pengalamannya kita Iya. mau share karena bagus banget. Sampai berjumpa di next episode. Next episode. Dah, Bye. bye.